Welcome to Tabush. Oke, Mantap. selamat datang Raden Roro Marsha Ulfita Wibowo. Yeay, thank Bener kan? you, Namanya bener. Raden Roro Marsha Marsha Ulfita Ulfita Wibowo. Iya. Oke, jadi aku manggilnya apa? Marsha. Marsha aja. Marsha aja, bukan Roro. Terserah. Susah nggak kalau manggil Roro? Roro kayaknya keren banget ya, Roro. Roro, iya. Oke, Marsha. Jadi aku ketemu Marsha ini pertama kali kapan ya? Kapan ya? Belum Belum ada lama kok. sebelum sebulan ya. Nah itu, jadi Marsha ini salah satu mahasiswi yang masih muda. Umurnya berapa? 24 tahun. 24. Baru 24 tahun. Baru. Udah tua dong. Udah tua ya. Gitu. Nah, Marsha ini salah satu wanita yang keren, karena dia adalah seorang indigo. Waduh. Kita sudah sebutkan Marsha. Jadi Raden Roro Marsha Ulfita Ulfita. Wibowo, seorang indigo muda dari Yogyakarta. Asik. Nah, Apa? coba bisa dijelaskan dulu. Sebenarnya kan kita udah ngobrol ya kemarin. Nah, cuman ini kita mungkin lebih dalam nanti ngobrolnya. Coba Mbak Marsha atau Marsha aja ya. Marsha jelasin. Marsha aja. Marsha jelasin sebagai seorang indigo itu. Mungkin lebih tepatnya kapan Marsha menjadi indigo atau indigo itu apa sih sebenarnya? Itu dulu deh. Oke. Dari Marsha. Mending lebih ke awal dulu ya. Oh, awal ya, aku awal. gimana bisa begini Oke. gitu. Jadi awal mulanya itu aku nggak sadar kalau aku bisa melihat mereka gitu. Awal mulanya malah duluan adik. Aku kan punya adik. Aku 2 bersaudara, adikku laki-laki. Nah waktu dia masih kecil ini dia yang bisa ngelihat kayak sekelebatan gitu. Jadi dia benar-benar ngelihat tapi bentuknya juga jelas. Si adikku itu waktu itu. Nah aku waktu dia kecil dia melihat itu bilang ke papa sama mama itu masih kayak aku belum bisa lihat mereka juga. Jadi cuman adik waktu itu. Adik umurnya? Sekarang atau waktu itu? Oh bedanya 2 tahun. Beda 2 tahun. Nah waktu adik kecil nih suka ngeliat kan di rumahku yang lama. Terus aku kayak masih nggak bisa lihat mereka waktu itu. Nah pada akhirnya sampai aku SMP kalau nggak salah, berarti umur berapa tuh? 13 tahun ya? Ya segituan itu. Aku nih kan memang punya mata tuh nggak bisa diem. Jadi nggak bisa fokus ke satu arah. Kalau orang lihat mungkin ya. Jadi matanya kemana-mana. Nah waktu aku SMP terima rapot, mama yang ngambil kan. Nah guruku tuh bilang ke mama, lapor gitu, Bu, anaknya nih kok kalau pelajaran nggak bisa fokus. Dia nih punya mata ngeliatin ke belakang terus, ke pojokan gitu, pojokan kelas. Itu kenapa ya Bu? Coba diperiksain matanya, mungkin ada yang salah gitu waktu itu gurunya. Terus kayak mama jawabnya kayak yang nggak ada, maksudnya nggak pernah ada masalah di mata gitu. Cuma emang aku minus kan dari dulu. Nah sebenarnya yang terjadi itu adalah kenapa aku nggak bisa diem matanya dan melihat di belakang kelas itu, karena aku melihat ada satu sosok waktu itu. Itu pertama kali aku lihat sih, sosok perempuan, jadi rambutnya panjang gitu di pojokan kelas waktu SMP. Saya merinding ya. Nah itu awal mulanya tuh itu. Nah aku dari awal mulai itu terus adik ini malah kayak yang tadinya bisa lihat jelas jadi nggak pernah bisa lihat lagi gitu. Jadi kayak malah ke aku. Semenjak itu aku jadi bisa makin jelas liatnya. Cuman yang aku lihat ya masih yang kayak standar bawah gitu. Atau kalau disebut ya merekanya ini Kumoro Asor gitu. Jadi yang kayak kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu dulu lihatnya awalnya yang paling gitu. bawah gitu ya. Yang paling bawah lah levelnya itu kayak gitu. Terus ningkat lagi tuh kemampuan itu. Aku SMA,
aku SMA tuh dulu nih aku nggak seperti sekarang ini, Mas. Maksudnya? Jadi dulu tuh aku tuh tiap melihat mereka pingsan. Karena Jadi takut. bukan karena takut, tapi karena energinya ini. Jadi mereka kan juga punya energi. Aku juga punya kan energi sebagai manusia. Nah, bentrok gitu. Kayak nggak bisa satu frekuensi kan. Aku ngelihat mereka kaget dan mereka juga melihat aku kaget. Nah, itu di situ aku yang nggak kuat nangkep energi dari mereka. Jadi aku pingsan. Tiap lihat pingsan. Jadi Tapi SMA bukan tuh karena takut. bukan Maksudnya, karena takut. itu kan wujud yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, dan bayanganku pasti serem kan ya. Iya, Itu. pasti serem. Tapi nggak takut. Enggak takut. Aku dari dulu pertama kali lihat tuh aku nggak takut. Nggak takutnya itu gimana ya? Kamu itu tahu bahwa itu bukan manusia kan? Iya. Itu makhluk lain. Kamu udah tahu itu bahwa itu setan gitu. Udah kata tahu kamu. karena bentuknya dia kan berbeda dengan Iya, kita iya. Kenapa bisa manusia. nggak takut? Nggak takut, memang begitu. Oke. Tapi waktu SMA itu pertama kali kalau nggak salah aku presentasi di depan kelas gitu. Terus waktu presentasi tiba-tiba aku lihat ada sosok berdiri di pojokan. Bentuknya laki-laki. Cuman dia pakai baju Jawa gitu. Maksudnya bukan yang level-level bawah gitu. Aku lihat itu aku pingsan. Bisa ditanya tuh sama teman-teman SMA aku tuh, aku pingsan berkali-kali mungkin di sekolah tuh. Tiap lihat mereka aku pingsan, lihat mereka aku pingsan. Nah, di situ aku tangkep yang aku lihat itu mungkin memang dia dari level yang lebih tinggi daripada kayak kuntilanak Oke, gitu. berarti yang- Jadi mungkin leluhur Ya, sebenarnya ya, yang aku lihat ini. Nah, leluhur ini kan biasanya punya energi yang besar. Yang dipancarkan tuh energinya besar. Nah, aku melihat mereka waktu itu belum siap mungkin, belum satu frekuensi kan energinya. Nah, jadi aku di situ pingsan. Padahal sebenarnya mungkin beliau ini mau mengenalkan diri gitu, bahwa aku ini leluhurmu gitu waktu itu. Tapi aku yang nggak siap, jadi aku pingsan gitu. Itu sih. Jadi bukan karena takut, tapi memang karena energinya. Bukan karena takut. Sejak Marsha bisa melihat itu, adik justru malah enggak, malah enggak. sampai sekarang. Cuman dia itu lebih ke peka, ngerasain. Jadi dia mungkin ya karena dulu dia bisa lihat bener-bener jelas, terus sekarang malah jadi aku yang bisa lihat jelas. Dia nih sekarang cuman kayak kalau misalkan di tempat-tempat yang angker atau energi yang negatif gitu, dia kerasa Mbak kayaknya ini ada deh di sini gitu. Kadang juga dia bisa mendeskripsikan bentuknya. Kayak misalkan Mbak, aku kok kayak ini kok kayak di sebelah ini ada pocong ya, misalkan gitu nih. Terus nanti aku lihat ya bener emang ada. Tapi Ade ini nggak bisa lihat. Jadi dia cuma dari merasakan mungkin sampai ngebentuk gitu. Bentuknya apa. Gitu. Berarti semua keluarga bisa. Maksudnya itu kalau kayak gitu namanya indigo, itu turunan atau apa ya? Itu tuh dipelajari atau bawaan atau gimana? Oh, gitu? kalau indigo itu gift dari yang kuasa kan. Jadi memang bawaan dari lahir. Jadi bukan kita mencari untuk dapat ini, kita tuh nggak mencari, tapi memang sudah bawaan dari lahir, dari aku kecil. Tapi itu ada tahapannya, jadi nggak lahir terus langsung bisa lihat, nggak. Jadi ada tahapannya, mungkin di umur kesekian baru bisa lihat yang mana gitu. Jadi tek. Kebetulan aku juga ada keturunan dari Mangkunegaran, Solo. Aku keturunan ke-9 dari Mangkunegaran 1. Atau kalau orang populernya nih namanya Eyang Sambernyowo gelarnya tuh. Sambernyowo. Mangkunegaran 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo. Itu di Solo. Mangkunegaran 1. Berarti maksudnya kayak di sini sultan gitu. Ya, kalau di Jogja, sini Kasultanan, Pakualaman. Ya. Kalau di Solo tuh ada Kasunanan sama Mangkunegaran. Jadi Mangkunegaran ini lebih ke seperti Pakualaman kalau di Jogja, Kasunanan di Solo seperti Kasultanan di Jogja gitu. Nah, itu semua terahnya dari mamah. Jadi mamah yang memang masih ada darah biru.
Tapi mama bisa, maksudnya bisa ngelihat. Nggak bisa ngelihat, tapi mama itu pekanya dari mimpi. Jadi apa-apa ditunjukin dari mimpi. Beda-beda ya? Mimpinya itu selalu jadi gitu, selalu jadi nyata. Dia mimpi ini besoknya kejadian begitu kalau mama. Kalau saudara, kalau papa malah nggak. Papa nggak sama Memang sekali. Karena nggak keturunan. Masih ada keturunan sih papa, cuman nggak sama sekali, dia nggak ada kayak bisa ngerasain, nggak. Tapi papa itu lebih ke kalau bicara tentang sejarah itu papa ngelotok gitu istilahnya tuh, hafal gitu. Ikannya masing-masing. Gitu. Kalau saudara sih ada saudara tuh adiknya Bude gitu, anaknya Bude gitu, dia bisa lihat gitu, orang Bandung ada tuh. Tapi memang nggak semuanya kayak mama, nenek, aku bisa, nggak ada. Berarti ini adalah anugerah. Anugerah, benar, gift. Keren. Kamu ini mau tanya? Aku udah deg-degan. Sama lo, aku juga deg-degan. Minum Masa? dulu. Ya minum dulu ya. Itu tadi yang kan dapat gift, kan nggak langsung bisa lihat. Nah kalau misalnya berarti dia kan naik kelas gitu ibaratnya, lama-lama naik itu ditentukan oleh apa, sama apakah bisa misalnya nih kayak adik kamu tadi, adik kamu kan dapat Kenapa bisa hilang? tapi kok hilang, apakah karena dia tidak apa ya, misalnya dia apa sih kayak, Berarti pertanyaannya gini, itu kamu tahu nih, kamu sadar kan SMP tadi? Iya, Kamu SMP. itu. Nah, itu kamu asah, maksudnya kamu pelajari makanya levelnya meningkat, atau kayak adikmu yang nggak dipelajari atau dia gimana makanya dia bisa hilang gitu kemampuannya. Oke, aku paham, aku tangkap. Itu tuh SMP aku tuh nggak ada mengasah, sama sekali nggak ada mengasah, nggak ada. Jadi itu emang kayak aku dari SMP, aku SMA itu aku lihatnya tuh level per level, dari yang tadinya rendah, terus dari yang medium gitu-gitu, baru ke yang tinggi-tinggi. Tapi itu memang natural maksudnya? Natural, aku nggak pernah ngasah, nggak pernah ngelakoni, istilahnya kan gitu, nggak pernah. Jadi memang seperti itu terus. Kalau adik ini nggak tahu kenapa jadi pindah ke aku, benar-benar pindah, dia sekarang nggak bisa ini gitu. Nah kalau aku itu bukan nggak pernah mengasah sih, tapi lebih, aku nggak tahu ya meditasi itu sebagai bentuk mengasah atau bukan, tapi paling tidak kan dia membuat manusia itu lebih peka kalau meditasi, betul, gitu kan, kita mengosongkan gitu ya. Mengosongkan duniawi gitu istilahnya. Nah itu aku pernah belajar meditasi itu, lalu sering aku lakukan gitu setiap malam meditasi itu, yang nemenin aku papa waktu itu. Aku lakukan terus menerus. Nah sampai suatu saat aku pernah meditasi itu, aku dengar suara azan. Jadi meditasi itu kan perlahan, dari awal yang kita tuh dengar suara di kanan kiri tuh sampai kita cuman bisa dengar detak jantung. Nah itu baru bisa dinamakan meditasi itu berhasil. Nah di situ aku udah dengar detak jantungku, sampai aku tuh dengar suara ombak laut waktu itu. Meditasi pertama aku inget banget. Aku dengar suara ombak laut. Nah di situ aku seperti ngerogoh sukmo. Aku seperti keluar gitu. Jadi aku bisa lihat diriku duduk lagi meditasi. Nah aku keluar tuh, aku berada di suatu tempat atau kayak kerajaan gitu mas, kayak kerajaan gitu. Di situ ada masjid. Nah aku mendengar suara azan waktu itu, azan masjid kenceng banget, inget banget aku, kenceng banget. Terus ada seperti kakek-kakek, pokoknya tua gitu, dia bilang ke aku, Nduk, kowe durung waktune tekan kene gitu, kamu belum waktunya sampai sini gitu. Jadi aku suruh balik lagi. Nah itu pertama kali meditasiku yang benar-benar dapat jawaban tuh itu. Terus langsung aku ya udah, aku sadar lagi habis itu. Semenjak itu ya udah meditasi terus. Nah mungkin juga karena itu ya, dampak dari aku sering meditasi terus sekarang jadi keasah gitu, bisa jadi itu. Ada kemungkinan nggak dari adikmu tadi yang hilang itu memang
atau katakanlah sebenarnya yang mau dikasih itu adikmu, tapi mungkin dilihat adikmu nih kuat atau enggak, atau Oh, iya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi, cuman gini, orang yang dikasih gift atau kita sebut indigo itu, Iya. mereka itu kan sudah disortir sama leluhur dari dalam kandungan. Nangkep nggak? Jadi sebelum kita lahir itu kita tuh udah kayak ada listnya. Ini cucuku nih mau lahir cewek, ini gitu. Nah, setiap manusia itu mereka punya wadah. Oke. Punya wadah yang leluhur itu gini. Aku bisa nggak ya masuk ke situ, ke wadah itu? Anak ini bisa nggak kira-kira nanti melanjutkan atau misinya leluhur yang kemarin belum sempat selesai gitu. Ini bisa nggak ya? Ini kuat nggak ya kalau aku kesini gitu, istilahnya gitu. Nah, jadi mungkin waktu itu adikku tuh punya wadah dan aku juga punya wadah gitu. Tapi wadah adikku tidak sekuat wadahku. Mungkin gitu. Tapi sebenarnya adikku sudah ada bibit. Karena memang dari kecil dia udah lihat gitu bisa. Jadi mungkin sebenarnya kalau diasah lagi bisa, cuman adikku udah nggak mau, kayak enggak gitu. Ya udah. Oke, ini menarik nih. Tadi bilang yang apa menyeleksi, ada yang orang yang punya kemampuan ini kan gift, maksudnya pemberian dari Tuhan. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Lah, kenapa kok yang memilih si siapa? Leluhur. Tadi. Ya, kemarin kita ngobrol kalau leluhur itu bisa ngikut ke kamu, dan maksudnya sekarang kamu ada leluhur yang mengikut kamu gitu, maksudnya dia ada sebenarnya sampai sekarang. Nah, kenapa kok lewat leluhur ini? Maksudnya gimana ya? Yang jadi leluhur tuh sebagai perantara. Jadi tetap pertama tuh Tuhan. Iya. Tetap yang maha kuasa. Nah, leluhur ini sebagai perantara. Jadi Tuhan itu menyampaikan apa-apa tuh biasanya dari leluhur. Leluhur itu juga terpilih, Mas. Jadi nggak semua leluhur bisa. Leluhur itu berarti dulu kan keluargamu kan? Iya, istilahnya kayak moyang ya, gitu. Turunan ada terahnya gitu. Nah, biasanya yang bisa memilih atau mengelis cucunya mana yang kiranya bisa untuk dijampangi atau ditemani itu beliau itu istilahnya adalah orang-orang yang ngelakoninya kuat waktu semasa hidupnya. Si leluhur ini. Jadi gak sembarang leluhur memang. Ngelakoni itu ngapain? Ngelakoni itu ibarat gini. Aku kan masih ada terah darah biru. Nah, berarti otomatis kan leluhurku mungkin dulunya ada yang raja atau ada yang apa. Nah, raja-raja zaman dulu itu kan mereka ngelakoni untuk dapat wahyu ke Prabon, untuk dapat apa yang diinginkan tuh mereka harus usaha. Kayak bertapa, makanya banyak kan di Indonesia ini kayak petilasan mana gitu, mana ini bekas pertapaannya ini nih gitu. Nah, mungkin karena ngelakoninya beliau itu yang keras, yang serius. Nah, jadi beliau diberi kesempatan untuk memilih cucu mana nih yang mau dijampangi, yang mau diikuti, ditemani nantinya gitu. Berarti orang zaman dulu itu keren ya? Maksudnya kerennya, wah gila dia sih bisa itu. dapat privilege. Iya. Itu privilege itu didapatkan berarti setelah beliau meninggal, wafat. Privilege itu didapatkan belum. Jadi didapatkan pada saat beliau itu masih hidup dan mereka bertapa ngelakoni. Kan kalau leluhur itu atau yang orang-orang yang melakoni gitu, mereka kan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi ada istilah manunggaling kaulo Gusti. Jadi benar-benar dia dan Tuhan gitu. Nah, mungkin karena ininya mereka meninggalkan keduniawiannya mereka untuk melepaskan semua agar mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Mereka istilahnya lebih dekat lah satu langkah dengan yang di atas gitu. Berarti justru waktu masih hidupnya. Waktu masih hidupnya dan mungkin terbawa sampai mereka sudah meninggal itu mereka masih dapat privilege. Meninggal
dia punya wadah di cucunya Nah, atau gitu. dia bisa mengikuti gitu. Nah ini menarik teman-teman. Jadi kan apa ya, jujur aja, jadi kan aku ini waktu pertama kali ketemu sama Marsha itu aku selalu ngobrol ya, atau aku selalu ngomong sama orang-orang, aku itu bukan tipe orang yang kenal atau percaya dengan hal-hal katakanlah mistis, gaib dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setiap orang yang aku ajak ngobrol, aku ajak diskusi tentang hal-hal ini itu nggak tahu kenapa nggak menarik buat aku. Dalam artian nggak menarik itu pertama yaitu karena aku udah nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Yeah. Aku juga sama, ibaratnya aku tuh randi wedi yang gitu, ono setan ono apa wis terserah gitu. Aku nggak pernah percaya itu. Oke, aku percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia itu ada ya kayak gitu, tapi aku tidak pernah meyakini wah aku akan melihat pocong, aku akan melihat kunti dan lain sebagainya. Tapi waktu ketemu Marsha ini tuh kemarin bener-bener bisa klik gitu, nggak tahu kenapa obrolannya itu tuh masuk gitu. Masuknya itu jadi lebih membuka apa ya, sudut pandangku. Jadi ya kita tambah ilmu, tambah wawasan gitu. Termasuk cerita yang leluhur yang mengikuti Marsha ini gitu. Nah itu menarik untuk kita dalami, jadi kupas. Ya kita kupas. Itu boleh nggak di? Boleh. Dia jawab sendiri lagi. Boleh kan? Boleh. Ya nanti kalau aku bilang nggak boleh ya berarti ada nggak boleh. Jadi Marsha ini ada leluhur yang mengikuti, dan itu kemarin kita ngobrol sama teman-teman kan, ada Marsha juga bisa lihat ada beberapa yang ada juga leluhurnya yang diikuti gitu. Bahkan aku sempat tanya kalau aku ada nggak sih, termasuk aku orang yang nggak percaya kayak gitu, siapa tahu ada leluhur ya gitu. Nah kemarin udah didiskusiin itu. Nah gimana caramu menjelaskan tentang leluhur ini itu kan, kenapa bisa ngikut ke kamu, dan privilege yang dia dapat ketika dia sudah wafat kan, berarti itu dia diizinkan sama Tuhan untuk balik ke dunia atau gimana? Maksudnya ini kan berarti beliau orang yang sudah meninggal, yang seharusnya naik gitu kan, tapi beliau masih di sini ikut kamu kan gitu. Jadi gini, leluhur yang mengikutiku atau yang menjampangiku dari kecil itu menurun. Jadi dulu itu leluhurku ini mengikuti nenekku. Nenek itu ibunya mama. Nah, setelah itu ngikutinnya mama. Setelah nenek meninggal, ngikutinnya mama. Oke. Nah, mama masih ada tuh malah sekarang ke aku. Karena mungkin leluhur ini tahu, oh anak ini bisa. Makanya diikutin gitu, dijagain. Mungkin nanti ada di depan yang permasalahan hidupku atau apapun yang aku jalani itu membutuhkan mereka gitu. Jadi mereka itu sudah bisa menilai dari aku kecil di situ. Berarti yang diikutin kan bukan cuma kamu tadinya. Iya, dari nenekmu ke mama sampai ke kamu. Ada kemungkinan nanti juga ke anakmu. Bisa, gitu kan? bisa jadi. Cuman itu leluhur yang sama. Leluhur yang sama. Cuman juga nggak selalu ke anakku langsung, bisa aja ke cucuku nantinya. Jadi mereka nih melihat, mereka screening dulu lah istilahnya, dulu ini mana sih yang perlu dijampangi gitu. Dengan tujuan? Dengan mereka maksudnya untuk menjampangi. Menjampangi itu istilahnya ya berarti mereka melihat kemungkinan di depan yang kiranya ini cucuku nggak bisa nih kalau sendirian gitu. Aku harus ada di belakangnya. Ngejagain. Contohnya, maksudnya apa yang akan terjadi yang di mereka? Aku nyebutnya apa kan? Beliau. Ya beliau. Beliau itu bisa melakukan apa ke kamu? Apa gitu? Maksudnya, apa yang kira-kira ada di kamu? Yang berarti udah terjadi pengalaman gitu kan. Gitu. Nah, waktu itu gini Mas, aku sempat waktu SMA itu kan aku sempat jatuh di kolam renang, terus kakiku patah. Nah, sebelum kakiku ini patah, sebelum kecelakaan itu, aku itu sempat ke kamar mandi gitu, kamar mandi, aku
ya biasalah di kamar mandi ngapain kan. Nah tiba-tiba ini ada leluhurku ini, si Eyang ini, aku nggak bisa sebutin namanya, si Eyang Tapi ini kamu itu bisa lihat kan? bisa lihat. Kamu Si tahu namanya Sa? tahu. Tahu ya. Nah si Eyang ini itu jongkok di kamar mandi itu. Jadi di sampingku, kan kamar mandiku kloset duduk. Nah, beliau itu jongkok di bawah gitu di sampingku sambil ngerokok. Asik. Nah, waktu SMA itu aku belum seperti sekarang ini Mas Ivan. Jadi aku belum bisa komunikasi yang benar-benar intens sama mereka. Jadi aku bertanya-tanya, loh, si Eyang nih ngapain sih di sini? Tapi Gitu. itu kamu sudah tahu bahwa itu Eyangmu? Udah tahu, Oh, karena memang udah kelihatan gitu dari waktu masih ada nenek gitu. Nah, ini ngapain sih kok di sini gitu? Mana beliau itu bukan bukan apa ya? Bukan yang mengungkapkan gitu. Bukan yang bilang aku tuh di sini gini, enggak. Jadi beliau tuh lebih ke diam, terus dia sambil ngerokok gitu. Ngerokok gitu. Aku sempat kayak bertanya-tanya, ini ngapain dia di sini? Jadi waktu itu aku belum paham. Nah, mungkin setelah kejadian kecelakaan itu aku jatuh di kolam itu kejadiannya seminggu sebelum aku kecelakaan. Nah, aku baru bisa nangkep, baru bisa menarik benang merahnya kalau oh, berarti waktu itu Eyang tuh ngasih tahu. Makanya beliau tuh jongkok di kamar mandi. Kamar mandi kan air. Iya kan? Nah, beliau tuh ngasih tahu aku tuh jangan main dulu di air gitu. Pokoknya yang segala hal berbau air gitu kamu tuh jangan dulu. Cuman waktu itu aku belum bisa komunikasi sama beliau. Jadi aku nggak tahu maksudnya beliau tuh apa gitu waktu itu. Jadi itu pertanda. Iya, padahal itu pertanda gitu. Bahwa kamu mau kecelakaan. Mau kecelakaan di kolam renang itu, di air juga. Nah, aku baru yang mengakibatkan gitu. kecelakaanmu ini sampai apa? Patah kaki. Patah kaki. Memang waktu sebelum kecelakaan itu naik motor juga sempet kayak ragu gitu. Feelingnya itu udah, aku datang nggak ya ke situ gitu. Aku udah mau belok ke kolam renang yang lain, tapi nggak tahu kenapa kayak bingung aja. Kayaknya aku harus datang soalnya teman-temanku udah nunggu gitu. Main datang, akhirnya kejadian itu. Dan mama itu sebelumnya udah ngewanti-wanti, kamu nggak usah renang lah. Nah, mama kan feelingnya kuat. Iya. Nggak tahu kenapa mama tuh waktu itu udah ajakin aku pergi dari pagi, tapi aku tetap mau keluar, tetap mau renang gitu. Nah mama tuh bilang kamu gak usah renang lah, ngapain gitu, panas-panas kan itu posisi jam 2, jam 3 gitu, ngapain sih gak usah renang, di rumah aja. Aku udah dikasih tahu gitu, cuman aku ngeyel bawa motor sendiri, ya udah kejadian itu. Oke, berarti si nenek moyang ini atau leluhurmu ini sebenarnya yang ngasih tanda gitu. Untuk kalau misal kamu peka, seharusnya kamu nggak terjadi kecelakaan itu. Benar. Jadi melindunginya dengan cara itu. Dengan cara sampai itu. Sekarang seperti itu. Maksudnya kamu tetap dapat firasat atau sekarang udah komunikasi? Udah nih? Bisa nih. Kalau sekarang udah bisa langsung. komunikasi. Iya, sampaikan langsung. Wow. Jadi aku kadang nanya sama beliau juga jawab. Jadi sekarang udah bisa komunikasi lebih enak, kayak ngobrol sama manusia biasa, kayak aku ngobrol sama Mas Ivan gitu. Bahasanya beliau bahasa Jawa, bahasa Indonesia manusia. Bisa, bahasa gaib tuh juga ada Mas Ivan. Bahasa gaib tuh juga ada. Nah, tapi nggak tahu kenapa bahasa gaib yang diucapkan mereka itu sampai ke aku tuh sudah lepas gitu, maksudnya gimana ya? Sudah ngerti, aku tuh ngerti gitu sama apa yang mereka omongin, walaupun mereka itu pakai bahasanya mereka. Itu di aku tuh udah, oh maksudnya gini, aku udah nangkep. Berarti kamu bisa juga ngomong pakai bahasa gaib? Aku nggak bisa. Kalau aku nggak bisa. Tapi mengerti ketika mereka ngomong. Tapi sebenarnya komunikasinya bisa biasa. Bisa biasa. Keren ya. Gitu. Disapa dulu dong, Mbak. Ada di sini. Sekarang juga ada di sini. Ada. Wow. Enggak ada ding, lagi pergi. Lagi pergi dia, lupa aku. Soalnya biasanya kan ngikutin aku kemana-mana. Nah kemarin sempet pamit mau pergi dulu. Ya udah. Berarti kayak kehidupan biasa ya? Iya, kayak kehidupan biasa. Ya ibarat kayak kita masih punya nenek, kakek gitu. Terus dia ngikutin kita kemana, ngasih nasihat gitu. Oke. Sebenarnya ini udah terlalu jauh sih. Ini iya sih, bener sih. Sebenarnya sebelum ke situ itu ada pertanyaan-pertanyaan yang receh kan. Kayak ya katakanlah Marsha ini bisa ngelihat hal-hal gaib gitu kan. Itu berarti lihat di sekeliling gini tuh. Lihat. Aku kayak ngeliat manusia.
Jadi aku ngelihat mereka itu tidak perlu fokus pakai konsentrasi, nggak. Aku ngelihat mereka tuh kayak ngelihat manusia. Udah, misal kita aktivitas nih di sini ngobrol gini, kamu bisa ngelihat yang mereka ada di sini, ada di sini. Bisa. Bahkan yang misalkan ada di depan tuh aku bisa lihat dari sini gitu. Mereka lagi ngapain, apa yang mereka lakukan bisa. Gitu. Itu kamu lihat langsung. Bener-bener langsung pakai mata terus telanjang. menerus. Iya, terus menerus. Nggak bisa kamu untuk nggak lihat gitu. Untuk Sebenarnya menjadi manusia biasa gitu. kalau Basic. memilih untuk nggak bisa melihat tuh ada caranya tuh, ada caranya. Jadi misalkan kayak ibarat kata kita nongkrong, aku belum kenal sama salah satu orang di tongkrongan kita ketemu di situ baru pertama. Nah, aku nggak mau lihat dia tuh diikutin siapa tuh, aku bisa memilih gitu. Kayak aku nggak mau lihat, aku nggak mau konsen ke situ, aku lebih mau ke teman-teman deketku aja gitu. Jadi terkadang ketika aku udah punya temen, terus aku udah tahu nih dia nih harusnya diikutin siapa, terus tiba-tiba ketemu aku kok ada tambah satu nih yang aku nggak pernah lihat, itu aku pasti bilang ke dia, kamu dari mana, dari main kemana gitu. Tadi bilang aku dari gini gitu, kamu ngerasain apa badanmu gitu, mungkin beda atau gimana, soalnya ada yang baru nih gitu. Nah aku biasanya kalau gitu teman-teman terdekatku aku kasih tahu, kamu gini nih gini itu lebih kayak gitu sih. Bisa melihat semuanya kan, istilahnya berarti Marsha ini melihat di ruangan inilah, katakanlah kalau misal ada di sini, ada dong aduh ada jadi dong. misal ada nih, jadi kan ada ini di ruangan yang kecil ini ada kita, terus ada mereka yang itu dalam satu waktu kamu lihat secara bersamaan. Terus mereka ngapain? Ya mereka punya aktivitasnya sendiri, tapi mereka seneng ketika mereka itu diceritain. Jadi mereka itu ikut mendengarkan. Jadi kita bikin podcast begini nih, mereka nonton, ada yang ikut gitu. Mereka dengerin, jadi mereka suka juga. Ibaratnya kayak aku lagi kasih ceramah gitu. Nyaman nggak? Nyaman nggak? Enak nggak? Nyaman, enak karena udah terbiasa ya mungkin ya. Nggak ada rasa takut sih sama sekali. Cuma lebih ke kayak ada sosok gitu yang aku tuh geli sama sosoknya itu. Bukan ketakut tapi geli karena dia ini nggak bisa serius. Geli gitu, ada itu. Risih gitu. Nah terus lagi pertanyaan aja lagi nih ya, apa ya, kita menganggap penonton di sini tuh separohnya orang awam, separohnya orang yang ngerti, dan ada orang mungkin yang ya masa bodoh atau apa gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi yang misal Marsha ini lihat nih di ruangan ini ada gitu kan, dan itu kan secara langsung real time Marsha melihat. Kalau misalkan Marsha mau keluar ke sana gitu, terus dia ada di sini, kamu tetap lewat sini? Tetap kena. Kalau nggak gitu coba Mas Ivan bayangin, aku bawa motor, bawa mobil itu sendiri itu gimana ya coba. Nah kan mereka berkeliaran di sembarang tempat dimanapun, dan kamu istilahnya berbenturan dengan mereka. Iya, berbenturan dengan mereka. Jadi kayak misalkan naik mobil lagi nyetir gitu, terus habis itu di jalan mereka kan nyebrang apa segala macem. Kalau kita turutin, kita nungguin dia nyebrang, malah kita yang kena bahaya. Kena bahayanya itu kita bisa ditabrak dari belakang, tiba-tiba ngerem gitu, tabrakin aja. Karena manusia sama mereka ini, gaib ini tuh punya aura yang berbeda. Jadi aku bisa bedain tuh di situ. Oh, jadi kamu udah tahu nih ini makhluk. Iya, energinya tuh beda. Manusia sama mereka tuh beda. Jadi aku nggak keliru gitu. Nggak pernah. Siapa kan? Nggak pernah. Ngobrol dikira orang, ternyata bukan. Nggak pernah itu. Berarti bisa dibilang mungkin itu yang kadang ada orang kecelakaan karena melihat orang nyebrang. Iya. Makanya kalau misalkan di jalan ngelihat kayak gitu, itu saranku mending ketika kamu melihat sesuatu yang harusnya tuh nggak ada di jalan itu tapi tiba-tiba ada dan kamu lihat tuh, mending kamu minggir dulu. Kamu minggir dulu aja, terus kamu tenangin dirimu gitu, terus sampai kamu benar-benar kayak fokus lagi,
terus baru jalan lagi. Soalnya di jalan ini tuh zaman sekarang tuh ya, walaupun udah modern, globalisasi di mana-mana, itu masih banyak orang yang pakai itu istilahnya masang di jalan. Nah itu tuh yang parah banget tuh di situ. Sinyal aja udah 5G sekarang. Iya makanya tuh. Tapi keren loh. Ini waktu ya sekali lagi aku tekan ngobrol sama Marsha tentang ini itu keren sih. Lama banget ya kita ya pertama kali ngobrol tuh ya. Iya, itu lama banget waktu. Sampai pagi apa ya kalau nggak salah. Ngobrol itu aku cuma bilang keren gitu karena Marsha bisa melihat apa yang orang nggak lihat gitu kan. Dan secara logis, ya aku tetap nangkapnya kan secara logika gitu kan. Aku nggak bisa menerima dari segi ilmu apa mistisnya gimana gitu. Tapi aku lagi-lagi ngobrolnya itu tak tangkap sama logika dan ya kadang masuk gitu loh di otakku. Dan Mas Ivan ini guys, dia tuh ibarat kayak gelas yang masih kosong. Nah itu tiap ketemu aku tuh dia tanya banyak. Nah aku nih yang isi nih gelasnya, aku yang ngasih air di gelasnya tuh. Nah nggak gitu sampai akhirnya sampai akhirnya udah penuh ya Mas ya. Sekarang sampai bingung ya mau nanya apa lagi. Ini kita sharingkan ke teman-teman gitu. Gelas orang lain penuh. Iya, karena menurutku ini menarik sih untuk kita bahas. Ya walaupun benar kata Marsha tadi, zaman sekarang ini udah modern, udah digital, teknologi udah canggih, tapi mereka kan berarti kan tidak termakan oleh waktu. Iya, nggak termakan oleh waktu. Itu benar-benar ada, masih ada. Itu kalau di logika mah orang zaman sekarang yang udah istilahnya ilmiah banget, itu kalau kita pakai ilmiah nggak akan sampai. Nggak akan contoh lah tadi kayak leluhur gitu. Iya, kalau di ilmiah kan ya nggak bisa, orang yang udah meninggal ya kan gitu kan. Paling gitu. Gini, kalau mentok ya yang aku dengar di kalangan masyarakat, maksudnya di masyarakat umum itu mungkin ketika fase dari orang hidup ke meninggal mentok sampai di situ. Mungkin kayak kalau meninggal tuh 40 hari masih di sini, dia masih di sini terus belum pergi kayak gitu loh, masih kadang ada yang rumahnya atau kamarnya harus dirubah gimana biar pergi gitu. Itu kan kayak kepercayaan orang dulu, kejawen lah kayak gitu. Nah, mentok kayak gitu yang aku dengar itu. Makanya Mas Ivan kan sering kan lihat, maksudnya sering berpikir orang zaman dulu tuh keren-keren ya. Iya. Mereka gitu bener-bener sakti lah istilahnya gitu. Dari jangan kan leluhur jauh kayak nenek kita yang kemarin aja kadang masih ada yang kejawen, masih ada yang bener-bener kayak mandi aja ada tata caranya, mau makan aja harus ini gitu. Dan bener-bener. Itu kalau kita tarik garis lurusnya atau kita sambungin dengan kehidupan sebenarnya ya ada benernya juga. Iya, ada benernya. Ada hal-hal zaman dulu itu yang mengajarkan tentang tata krama, sopan santun. Itu yang kita sekarang menyebutnya dengan attitude. Gitu zaman kan, sekarang dengan cara kita bersosialisasi gimana. Itu ya sebenarnya itu sih kalau aku nangkapnya kan ke situ gitu, terlepas dari itu hal yang goib, hal yang mistis tentang dunia persetanan itu tadi ya gitu. Oke keren. Ada pertanyaan dari netizen mungkin. Apa lagi ya? Apa itu? Sama keluarganya sama teman-temannya gimana? Soal keluarga. Iya. Oh maksudnya menerima atau enggak gitu, aku seperti ini. Ya pertama menerima apa enggak, terus kedua apakah ada perlakuan yang beda antara kamu sama teman. Lebih ke lingkungan aja sih. Lingkungan ya. Dengan kan kamu berarti orang yang spesial nih. Spesial. Nah di antara mereka apakah ada penolakan, apakah gimana? Gitu. Jadi orang-orang tahu kan kamu ini seorang indigo. Tahu. Kenapa mereka bisa tahu sih? Ya tahu tuh biasanya dari cerita papa, mama cerita gitu. Dan itu tidak maksudnya bukan hal yang harus dirahasiakan kan? Iya sebenarnya bukan hal yang harus dirahasiakan, tapi gini Mas Ivan, tidak semua orang itu percaya dengan hal-hal seperti itu. Termasuk saya. Dan terkadang kita ngobrol gini, itu di satu tongkrongan belum tentu, misalkan kita 10 orang, belum tentu semua orang 10 itu percaya sama hal gini. Kadang ada 2 orang yang dia nggak percaya. Jadi itu balik lagi ke masing-masing individu ya. Kayak ya mereka mau percaya, boleh, monggo.
mau nggak percaya juga nggak apa-apa gitu, karena saya tidak memaksa kalian untuk percaya dengan Betul. apa yang saya lihat, apa Iya, yang saya rasa gitu. Mereka biarkan punya pikiran masing-masing. Kebetulan mama sama papa itu mendukung banget aku kayak gini, begini nih, didukung banget. Jadi nggak pernah ada pemberontakan atau kayak kamu di ini aja lah, kamu ke rukiah aja lah, apa dihilangin gitu, iya. nggak semuanya. Dulu sempet di rukiah gitu, istilahnya gitu, tapi nggak mempan, tetap bisa lihat gitu. Bahkan di rukiah itu aku cuma ketawa, maksudnya kayak ini ngapain sih gitu, nggak ada makhluk yang masuk atau apa, aku nggak muntah juga kan, biasanya gitu ya kalau rukiah kan sering denger kan, mengeluarkan ya muntah, ada yang panas atau itu enggak. Jadi aku kalau yaudah. di kita pelepasan gitu. Ya, netralisir. Karena ibaratnya itu gift Iya. dari yang kuasa, udah dikasih ke kita, nah itu nggak bisa dihilangkan, itu nggak bisa. Kalau yang seperti itu, indigo yang punya sixth sense dari kecil itu dia nggak bisa dihilangkan. Kalau teman-teman gimana, dikucilin nggak? Dikucilin sih Dibully sampai gitu? sekarang ini nggak pernah, maksudnya nggak pernah ada yang ngebully. Karena Bahkan sebenarnya apanya yang mau dibully ya, gitu. bahkan mereka malah kayak seneng Put Hmm. temenan sama aku nih, kayak mungkin mereka mau ada konsultasi atau mereka mau tanya apa gitu istilahnya, itu mereka malah kayak seneng. Makanya tiap nongkrong sama aku pasti bahasannya yang begitu-begitu kebanyakan. Oke. Marsha, indigo. Jadi indigo adalah pemberian dari Tuhan, Ya, gift atau anugerah atau apapun itu, kelebihan atau sixth sense ya, sixth sense. yang dari lahir berarti ya sebenarnya. Iya, dari lahir itu biasanya disebut dengan nggak bisa indigo, dipelajari. indigo child. Itu nggak bisa dipelajari. Kalau misalkan ada orang yang bisa ngelihat ya, atau apa ya, atau semua yang bisa ngelihat itu namanya indigo. ya nggak Maksudnya nggak semua. Makanya banyak berarti kenapa orang yang bisa ngelihat bisa dipelajari itu iya maksudnya? bisa. Seperti itu tuh bisa dipelajari. Makanya kenapa banyak yang Mas Ivan tahu kan, banyak orang juga yang ngelakoni di zaman sekarang ini untuk mendapatkan ilmu. Mungkin ilmu kebal, mungkin ilmu untuk bisa melihat mereka yang gak kelihatan, kan banyak. Nah, itu kalau mereka mempelajari itu namanya bukan indigo. Indigo itu udah bawaan dari lahir, istilahnya gitu. Jadi mereka udah melihat itu dari lahir, dan itu nggak bisa dihilangkan. Kalau yang dipelajari Orang ada pintar. namanya nggak? Itu- Orang pintar. Itu kan bukan anugerah istilahnya. Iya. Jadi dikasih ya, Ya, bisa kayak ilmu hilang, aja bisa dicabut gitu ya, gitu iya. sama Oh, yang gitu. oke. Keren ya. Wow. Jadi aku nggak perlu pakai kayak ngelakoni yang kayak gimana aku harus bertapa di tempat ini itu untuk tetap biar aku indigo, nggak kayak gitu. Tapi kalau orang yang mempelajari atau ngelakoni itu, mereka ada pantangannya mungkin. Berlakunya gitu. Harus gimana lo lakunya itu ada supaya long lasting gitu. Iya, apa iya. yang mereka punya ini ilmunya. Nah, Berarti bedanya ibaratkan itu. Marsha ini ya udah jalanin biasa Iya, aja. aku jalanin biasa Nggak aja. ada pantangan. Nggak ada pantangan aku. Makan sate, makan sate. Makan sate beda ya. Susu gitu Bu. Susu. Kita bahas besok ya. Kita bahas besok deh, besok selanjutnya. Tonton terus makanya. Asik. Asik. Oke. Itu jadi keren sih ini pembahasan ya. Teman-teman bisa mengenal nih mulai dari sekarang nih, mengenal lah Roro Ya. Raden Roro Bener. Marsha Vita. Wibowo, Mantap. seorang indigo yang dia bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Makasih loh, aku udah dikasih wadah buat mencurahkan nih. Iya. Iya kan? Ini keren sih. Iya kan, keren kan? Aku juga makasih Mas Ivan juga keren. karena aku apa ya? Ya itu tadi, selama ini tuh aku tuh sebenarnya suka dengan hal-hal kayak gitu, dengan goib, dengan mistis gitu. Kayak aku tertarik untuk ngobrolin kayak gitu ya. Ya sekali lagi kita semua aku olah dengan logika gitu. Aku mencoba menangkap dulu kayak gimana gitu, dan tidak semua orang bisa menjelaskan kayak gini gitu loh. Kayak Marsha ini menjelaskan dengan runtut gitu. Kalau orang lain nggak tahu kalau ini pengaruh dari leluhurnya itu tadi ya. Siapa tahu yang aku tanya itu leluhurnya Enggak dulu. kan lagi pergi Nggak, tadi loh, pamit. Maksudnya waktu awal ketemu. Oh, awal ketemu udah wah, Ya, ini bisa juga karena umur kita
kan gak jauh beda. Ya, Aku kan bisa orangnya gitu. bukan, maksudnya ngemasnya ya sebagai aku Iya, yang iya. begini Nah, gitu. Mungkin karena jadi gampang kebanyakan nangkep. aku ngobrolin kayak gitu kayak mosok sih, wah ngono, wah enggak ah gitu loh. Jadi kayak Ya. gitu. Tahu kan kak? Ya mungkin Marsha juga sering menghadapi Iya. orang-orang yang kayak gitu. Sering Ya aku. itulah. Salah satunya aku dulu kayak gitu. Cuman ya itu waktu ngobrol pertama kali. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah orang yang punya sixth sense itu penglihatannya berbeda-beda, Mas Ivan. Jadi gini, bukan yang aku lihat itu mereka juga berarti melihat. Tidak. Kadang apa yang aku lihat mereka nggak lihat. Apa yang mereka lihat aku nggak lihat gitu. Sesama indigo maksudnya. Ya, sesama indigo atau sesama ya yang orang yang belajar juga gitu. Kan berarti kan istilahnya mereka kan mata batinnya kebuka. Yeah. Nah, itu jadi nggak bisa disamakan setiap orang yang indigo lah. Kita lagi bahas indigo Mungkin kan. kayak vokal ada yang bisa reference, ada yang bisa whistle. Ya, Gitu kan. Nah, ya kayak gitu. Beda-beda. Jadi makanya prinsipku adalah aku nggak mau menghakimi orang yang sama-sama bisa lihat. Karena itu memang berbeda. Jadi ketika kok Marsha bisa lihat ini sih, kok kamu nggak bisa gitu. Nah kan ada tuh beberapa orang yang begitu. Padahal tanpa disadari tuh memang berbeda. Karena tingkatannya tuh ada, Mas. Melihat-lihat gitu tuh tingkatannya ada. Dari level 1 sampai 2, 3 itu beda-beda. Nah mungkin aku udah di tahap yang tinggi, atau temanku udah di tahap yang tinggi, aku masih di bawah, atau sebaliknya gitu. Ada kelasnya juga. Ya ada kelasnya. Mantap. Mereka itu ada kelasnya, makhluk-makhluk itu. Iya. Wow. Sah, Apa? kan kamu istilahnya berteman baik nih dengan mereka. Ya. Mereka bisa bedain orang yang bisa lihat mereka sama enggak? Bisa. Mereka tahu. Uh-uh. Mereka tahu orang yang bisa ngeliat mereka, dan mereka tahu orang yang nggak bisa lihat mereka. Terus kan karena dia tahu nih kamu bisa lihat mereka tuh suka caper nggak sih? Caper atau jahilin kamu, atau misalnya pernah tuh gimana? Kalau selama ini sih nggak pernah kayak mereka caper atau jahil. Cuman kadang tuh mereka ngelihat aku bisa, mereka tuh ada yang mau disampaikan gitu lewat aku gitu. Karena mereka tahu, mereka mau ngomong, biasanya lebih ke gitu sih. Mereka mau komunikasi, aku nangkep, terus mungkin aku suruh menyampaikan ke orang yang ada di situ atau gimana tempat itu. Ada salah satu contohnya? Atau boleh atau nggak boleh? Salah satu contohnya, Yang boleh aja. ya misalkan kayak aku datang ke suatu tempat gitu, nah tempat itu tuh sering dipakai buat ya gitulah, tahu kan, maksudnya aneh-aneh gitu. Nah mungkin ada penjaga yang di situ atau yang udah mereka tuh emang ada sebelum tempat itu dibangun. Jadi mereka itu kayak menyampaikan ke aku, tolong dong dikasih tahu gitu. Kami tuh nggak suka kalau tempat ini dipakai untuk bla 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 gitu misalkan. Nah nanti aku sampaikan ke orang yang ada di tempat itu gitu. Ini ternyata aku dapat pesan nih kayak gini nih. Terserah pesannya mau diterima dengan baik atau mau kayak dibiarin aja, terserah kamu mau gimana. Yang penting aku dapat begini. Tapi kadang pun aku juga kayak gitu tuh ngeliat-liat. Ketika orang itu nggak meminta secara lisan ke aku minta tolong, aku nggak mau. Paham nggak? Jadi gini, misalkan ada orang datang ke aku, dia mau minta tolong gitu. Makhluk Nah, ya maksudnya. bukan manusia. Manusia. Dia harus ngomong dulu. Maksudnya kayak ke aku gitu. Mbak Marsha, saya minta tolong, saya diganggu. Bisa nggak saya diobatin? Nah, jadi harus ada lisannya dulu, izinnya dulu ke aku, baru aku mau menyentuh mereka, mau ngobatin mereka. Walaupun kamu sudah ngelihat sebenarnya. Misalkan aku lihat, tapi mereka belum ada omongan nih ke aku nggak akan bantu. Ya itu mungkin sama ya kayak profesi-profesi kita. Iya, dokter ya. Aku tahu kamu sakit gitu kan. Kalau kamu nggak datang. Ibarat kata kamu harus percaya dulu. Karena ketika kamu nggak percaya, apapun yang aku lakukan bakal mental. Nggak akan sampai di kamu gitu. Kayak Mas Ivan lah, ibarat kayak simpelnya aja. Mas Ivan ngobrol sama aku kemarin kan. Nah itu kan ada niatan dari Mas Ivan kan, nanya-nanya. Dan aku mau jawab. Nah beda halnya sama orang yang dia udah nggak suka dari awal, udah diem dulu. Aku ngeliat dia nih kayaknya nggak suka nih sama aku. Ya udah, aku nggak akan terusin. Gitu. Seperlunya lah ya. Seperlunya. Sesuai porsinya. Kayak gitu ada etikanya.
Iya, hal goib itu juga ada attitude-nya, bro. Gila sih emang. Oke, lanjut. Next, ini panjang banget ya. 50 menit, nggak apa-apa. Lanjut. Marsha bisa ngelihat makhluk-makhluk halus kayak gitu. Ya. Ada makhluk apa aja sih di apa ya? Berarti kan itu per daerah kan? Di Indonesia. Iya, gitu. lokalan sebenarnya. Jadi beda-beda nih. Beda-beda kan? Oh, beda-beda. Satu Indonesia tuh Kadang ada yang kita bisa temukan di luar tapi nggak, maksudnya di luar nih, di luar Jogja, tapi hanya ketemu di Jogja. Ibaratnya kayak misalkan pelea di Bali. oke. Nah, ya nggak kan ada itu di kan Jawa gitu ya. ya ada sebenarnya di Jawa, cuman dia nggak sekenceng kayak di Bali, nggak sebanyak di Bali gitu kan. Jadi makanya aku bilang lokal daerah gitu. Kayak misalkan di Jogja sama di mungkin di Kalimantan beda, kayak Kuyang, nah kayak Oh, gitu kan, iya, iya kan. iya, Nah iya. jadi Itu kan kalau yang daerah. nah, Kalau yang umum. oh kalau umum tuh kayak misalkan kuntilanak gitu. Heeh. Kuntilanak Itu di mana-mana ada. di mana-mana ada, genderuwo. Ini BTW makhluknya ada yang nyembunyiin pensil aku nggak? Aduh, apa lagi nih? Pensil saya nggak Hilang. Pensilnya hilang. Ditelan Mas Ipan. Berarti kayak kunti, pocong itu beneran ada. Ada. Mereka tuh mereka ada. beneran ada. Wujudnya sama kayak apa ya? Ya aku kan ngelihatnya ya di TV lah, di kartun lah, atau apa yang secara itu divisualkan gitu kan, entah gambar entah apa. Wujudnya kayak gitu. Iya kayak gitu, tapi sebenarnya mungkin lebih serem. Sebenarnya yang di TV itu nggak ada apa-apanya. Yang kayak dibikin Lebih sinetron. seremnya itu Dia mukanya lebih hancur misalkan, terus lebih tinggi dari manusia sebenarnya mereka tuh. apanya? Bentuknya, Posturnya. ya maksudnya kayak genderuwo gitu kan, dia gede. soal genderuwo aku yang percayaan. Gede gitu. Berarti ukuran mereka lebih besar dari kita. Tidak semuanya, Oh, tidak beberapa, semuanya. beberapa. Ada yang seperti kita manusia ada. Yang paling serem. Paling serem. Kalau misal dilihat kalangan manusia biasa gitu, kamu kan emang nggak ada yang serem maksudnya. Oh ya nggak kalau takut aku ini ya, Iya. merealisasikan itu yang paling serem mungkin orang itu kalau lihat kuntilanak. Malah kuntilanak. Kenapa? Karena dia kan mukanya rusak ya. Beberapa tuh ada yang mukanya rusak, ada yang enggak. Tapi mukanya tuh jelek gitu. Kadang separuh rusak, separuh enggak, atau kadang juga bersih tapi berdarah-darah gitu. Tapi katanya kalau kuntilanak kalau nampakin diri dia nggak pernah mau nampakin mukanya. Kalau apa? Kalau nampakin diri. Heeh. Nggak akan Nggak nampakin mau. wajahnya. Enggak. Itu mitos tuh. Oh, itu mitos. Mitos. Enggak, mereka nih malah yang makhluk yang paling usil menurutku. Oh. Kuntilanak Kalau itu. genderuwo Kalau genderuwo sih dia lebih ke diem sih. Cuman dia biasanya dia Cuman kan gertak gitu, Oh, bek gitu, atau enggak genderuwo kan jalan emang suara. Penggambarannya tuh gede. Gede gitu. Kayak Itu malah nggak serem. menurutku malah nggak serem. Oh, malah kuntilanak. Menurutku ya. aku tuh kemarin nonton di TikTok. Jadi pokoknya ada kisah horornya seseorang lah. Nah terus dia cerita sama temannya lagi. Nah temannya ini bilang kalau hati-hati loh, kamu tahu kan kalau yang kayak gitu genderuwo. Iya bener genderuwo. Nah yang kayak gitu itu adalah yang menyerupai sosok orang terdekatnya. Iya. Genderuwo itu memang dia istilahnya apa ya? Privilege ya. Privilege-nya itu tuh dia bisa Kemampuan lah, jangan iya, privilege. bisa menyerupai orang terdekat. Oh, gitu. Makanya kan banyak kejadian kayak dia menyerupai suaminya siapa gitu. Oh itu genderuwo fix. Kalau genderuwo itu lebih ke wanita, sukanya maksudnya sukanya dia tuh ke wanita, tapi kalau kuntilanak tuh kepada laki-laki. Jadi mereka punya ininya sendiri, kemauan mereka sendiri. Yang gimana. bisa berubah wujud genderuwo. Genderuwo, tapi sebenarnya semua makhluk tuh bisa berubah wujud, Mas Ivan. Gitu. Kunti Misalkan juga bisa berubah. iya, misalkan kayak aku ke suatu tempat, lalu aku melihat dia itu, makhluk itu tuh datang ke aku dengan kondisi berdarah-darah. Aku bisa bilang ke mereka, ke dia gitu, kamu tunjukin dong aslimu, jangan yang jelek gitu. Mereka berubah kalau mereka mau. Aslinya tuh maksudnya waktu hidup gitu. Iya, waktu ya dia bersih gitu. Maksudnya yang nggak pakai darah lah, jangan diliatin yang serem gitu. Oh, kamu juga nggak mau ngeliat mereka yang serem gitu. Kadang kan juga ada beberapa yang jijik, lebih ke kayak berdarah kan baunya anyir ya. Jadi mereka tuh Dia nggak cuma ini tapi ada baunya. ada baunya.
Jadi aku tuh peka di bau, terus di telinga, di mata tuh peka semua. Keren ya. Gitu. Kalau berdarah-darah tuh pasti Inilah anjir. wanita yang peka nih kayak gini. Oh iya. Kita cari laki-laki yang peka besok ya. Tapi pekanya ngeri ya, ini serem gitu ya. Gitu. Berarti mereka ini yang kita sering dengar dari kecil bahkan cerita-cerita setan-setan gitu memang ada wujud aslinya. Ya memang ada. Kamu lihat. Mm-mm. Kenapa mereka? Oke, sebelum ke situ asalnya mereka ini dari mana? Ada yang mereka tuh memang jin, memang diciptakan sudah seperti itu. Ada yang mereka itu mungkin dulu sempat hidup tapi melakukan hal yang istilahnya keluar jalur gitu, bisa kayak bunuh diri, gantung diri gitu. Itu biasanya Meninggalnya nggak wajar. yang nggak wajar gitu. Nah itu biasanya lebih ke kuntilanak tuh biasanya begitu. Dia dari wujud itu yang awalnya manusia, Ya. dia meninggal gantung diri atau apa. Nah semesta aja nggak menerima gitu. Makanya mereka terkurung Berarti di sini dunia kita gitu. Istilah bumi aja nggak menerima itu benar. Bener, itu benar Mas Ivan. Dan mereka jadi makhluk itu. Iya, dan mereka jadi seperti itu. Makanya sebenarnya soalnya semua yang matinya nggak wajar itu pasti jadi mereka. ya yang mati yang nggak wajar kebanyakan seperti itu. Bisa dibilang pasti juga enggak, tapi kebanyakan mayoritas seperti itu. Ya nggak wajar kan ada masing-masing ya, maksudnya ada tingkatannya masing-masing. Nggak wajarnya kenapa nih gitu. Kalau mereka bunuh diri atau apa itu pasti. Makanya aku selalu tekankan bahwa kehidupan yang paling sakit itu setelah kita nggak ada. Iya kan? Nggak Jadi tahu kemana soalnya. iya makanya. Kalau serem ya aku mau tanya. Kalau yang matinya wajar itu kemana harusnya? Ya kalau mati wajar ya dia naik, langsung naik, diterima sama yang di atas gitu. Tapi kalau mati yang nggak wajar, yang mesti nggak wajar tuh Jadi orang ibaratnya. yang baik-baik aja biar jadi setan. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di dunia, attitude kita, etika gitulah, amal kita lah istilahnya, itu tuh sebenarnya menentukan nanti kita tuh di depan gimana. Setelah kita meninggal tuh kita apa? Mereka itu berarti di sini itu hukuman buat mereka. Setan. Iya, kalau yang bukan jin ya. Iya. Oh, sebentar. Jin itu golongan siapa aja? Genderuwo. Ya jin tuh banyak lah pokoknya istilahnya. Banyak lah. Jin tuh banyak dan itu kalau disebutin banyak banget. Tapi jin itu kan yang diciptakan kan ya? yang memang sudah dari dia begitu gitu. Bukan dari makhluk hidup meninggal. Oke, berarti yang dari makhluk hidup tuh kayak kunti, pocong itu benar. Terus kalau misalkan kayak orang bersekutu sama mereka, Iya. ya perjanjian gitu. Kadang makanya kita bisa temukan ada siluman gitu. Kepalanya manusia kok badannya hewan atau Itu gimana. termasuk yang dari hidup. Ya itu bisa juga dia memang jin diciptakan seperti itu dari awal, atau bisa juga dia dari yang tadinya hidup dia bersekutu sama mereka, sama jin itu punya perjanjian yang kayak sudah ada kontraknya, nanti kamu kalau misalkan meninggal kamu harus ikut aku ya jadi anak buahku gitu. Bersekutu itu kayak sugihan. Gitu. Oke. Ya itu kan dia jadi budaknya yang dulunya dia pelihara. Oh, berbalik gitu ya. Iya. Jadi jangan pikir yang pesugihan itu aman-aman aja, enak-enak aja hidupnya. Walaupun apa yang disebut tumbal. Mereka kan udah ngasih tumbal. Tapi nanti tetap kan mereka bersekutu dari awal. Ada perjanjian. Serem ya. Nah, itu biasanya nggak ngasih tahu tuh akhirnya gimana. Jadi mereka taunya juga udah. Ya lagian mereka juga mencarinya kan duniawi kan. Iya, makanya nah yang itu. penting aku di dunia kali. Benar itu. Hati-hati teman-teman. Serem loh. Aku ngobrol aja serem loh. Merinding nggak? Iya, merinding. Ada mereka di sini. Ada dong. Tapi aman sih. Aduh, katanya apa sih? Lupa aku tadi ya. Pikir. Ada lagi nggak? Apa tuh? Tempat yang paling serem sejauh ini dan kenapa serem? Yang pernah aku datengin Iya. gitu.
Tempat yang paling serem. Dan kenapa serem? Aduh, apa ya? Menurutku Jadi semua yang sama-sama serem, aja gitu. Karena dia nggak tahu. Iya, menurutku semua sama-sama Tapi aja. karena mereka kan ada di semua tempat. Iya, mereka ada di semua tempat. Nggak harus di rumah kosong, Nggak harus. Rumah yang ada isinya itu di mana-mana pasti ada. Pasti mereka tuh ada. Makanya kita nggak perlu takut sama rumah kosong. Jadi ya hidup tuh kan kita itu hidup berdampingan. Berdampingan. Percaya nggak percaya itu hidup berdampingan. Jika kita nggak ganggu mereka, mereka juga nggak ganggu kita. Kita sugesti aja begitu. Walaupun ya ujungnya kena gangguan, tapi setidaknya ya hidup berdampingan aja lah. Berarti sebenarnya kan di tempat ramai sama di kuburan kan sama aja. Sama aja sebenarnya. Nah, mereka ini kan emang nggak bisa ngapa-ngapain kita kan sebagai manusia. Nggak bisa. Mereka itu kan butuh perantara. Misalkan misalnya mereka punya dendam sama manusia ini, nah gimana caranya bunuh manusia ini, istilahnya gitu. Ngebunuhnya itu mereka pakai perantara, jadi bukan mereka nusuk langsung kita mati, nggak bisa kayak gitu. Orang mereka kan tembus. Iya. Mereka pakai perantara. Misalkan mereka masuk ke sesama manusia, masuk ke raganya, nah nanti yang bunuh manusianya itu gitu. Tapi mereka yang arahin, itu bisa kayak gitu. Tapi mereka harus pakai perantara. Berarti kalau amit-amit nih, jangan sampai aku ngeliat nih di situ ada gitu kan, terus aku ngeliat gitu, dia nggak akan ngapa-ngapain aku kan? Walaupun dia tahu aku nih takut atau nggak punya ilmu tentang ke situ. Tapi kalau takut tuh biasanya mereka melihatnya lebih, oh ini orang ini takut nih. Aku berani. Jadi aku mau gangguin nih gitu. Jadi Ganggunya mereka itu ngapain? ganggunya itu bukan yang ganggu secara fisik kayak misalkan tadi nusuk gitu, enggak. Nah. Tapi ganggunya itu kayak misalkan suara-suara, terus ngejauhil atau tiba-tiba nyentuh gitu. Mereka senang. Ya makanya kita tuh berusaha supaya kita tuh jangan pernah takut. Kayak ya udahlah gitu. Nah, ketika kita takut mereka seneng. Itu kayak umpannya mereka gitu. Wah, gue dapat umpan nih. Lah, mereka itu kan balik lagi nih ya. Mereka kan katakanlah yang meninggal jadi makhluk kayak gitu. Mereka itu tidak diterima di bumi maupun di akhirat. Iya. Gitu. Mereka terpuruk di sini. Terus Mereka dihukum, mereka menderita. Dan ngapain mereka senang-senang di sini? senang-senang tuh Ya, maksudnya kayak misalnya mereka kayak kamu bilang Kunti itu ngegodain jahil, gitu, senang jahil. iya, Nah, ketawa-ketiwi itu gitu. tuh gini Mas Ivan. Jadi tidak, maksudnya gini, yang ngejailin itu tuh belum tentu itu tuh Kunti gitu. Kadang makhluk yang lain pun juga gitu. Tapi kalau Kunti ini, maksudnya dia yang dari manusia, terus dia nggak diterima sama bumi, itu kan mereka mau kemana lagi? Mereka mau kemana lagi sih? Ya mereka teman-temannya juga sesama makhluk yang begitu kan, yang nggak kelihatan. Jadi mereka mengambil mereka usir, mereka jahil itu bukan dari sifatnya mereka dulu ketika hidup, enggak. Tapi pergaulannya mereka juga punya pergaulan. Habitatnya mereka tuh loh di sini. Mereka melihat itu gitu. Mereka punya populasi. Iya, asik populasi. Gila, anak sendiri. Ya udah kayak hidup biasa lagi. Iya, ya udah. Karena ya itu, mereka ngejailin kayak mereka masih pengen hidup ya, masih pengen kayak kita. Dan itu sampai kapan? Sampai nanti. Sampai kiamat. Iya, sampai kiamat. Nah, itu serem banget. Mereka enggak. Oh, iya, kiamat berlaku buat mereka. Maksudnya Ada, iya, berlaku. iya, kalau kiamat katakanlah kiamat kan bumi hancur gitu. Cuma gimana mereka tukangnya? Makanya serem banget kalau orang itu bunuh diri itu. Menurutku hukumannya serem. Ibatan kekal kan itu. Kekal. Bumi aja nggak nerima gitu. Bumi nggak terima berarti kan atas izin yang di atas. Iya. Ya udah. Serem tuh. Itulah setan-setan itu. Makanya jangan bunuh diri masih. Makanya jangan bunuh diri loh. Siapa Tuh ya yang mau teman-teman bunuh jangan bunuh diri. Kalau stres mah cerita aja ke psikolog, asik. Ini psikolog juga. Putri kalau sih. konseling bisa, tapi mau konseling horor juga bisa. Lebih ke horor aja ya guys kalau konseling. Belum ada ilmunya. Oke, last nih. Mereka nih wujudnya ya kayak kamu ngeliat kan ya biasa gitu ya. Yang diceritain orang-orang mereka melayang gitu. Mereka tuh sebenarnya gimana? Mereka tuh sebenarnya tidak napak. Misalnya mereka punya kaki.
Mereka itu nggak napak. Kalau kita kan manusia jalan napak di tanah. Iya. Mereka itu ngambang. Beneran memang ngambang. Cuma Bukan tidak gila. semua tuh melayang. Karena melayang kan berarti terbang. Itu nggak semua. Jadi mereka ibarat kata bagi mereka tuh mereka menapak, tapi sebenarnya enggak. Oh, berarti kalau kamu melihat mereka tuh napak. Maksudnya ada tapakannya yang goib juga? Enggak, bukan gitu. Jadi kalau aku ngelihat ya mereka itu melayang dikit gitu istilahnya. Kaki itu enggak mungkin nempel di tanah, enggak mungkin nempel di bumi istilahnya. Berarti apa yang difilmkan itu tuh sebenarnya orang yang membuat film itu tahu ya? Iya, Bisa orang itu melihat. tahu makanya. Makanya dia bisa memvisualkan itu maksudku. Keren. Lah, Ngerti nggak? orang-orang yang bikin film itu pasti di belakangnya, apalagi film horor ya, pasti Iya. di belakangnya dia ada orang pintarnya. Tapi ada film juga yang ada jejak kakinya, misalnya berdarah-darah Nah, itu gimana? katanya melayang. Itu sebenarnya kalau ada jejak kakinya doang gitu ya, nggak ada wujudnya, itu sebenarnya bukan melayang. Cuma mereka itu memang nggak kelihatan. Gimana sih? Jadi mereka menakutinya ke manusia itu, mereka nggak memperlihatkan wujudnya, tapi jejak kakinya yang berdarah-darah itu. Anda gitu. Tapi kalau aku lihat mungkin beda lagi, karena aku bisa lihat mungkin memang ada badannya gitu. Sebenarnya. Dia nggak nampak. Kenapa bisa ada jejak kaki di lantai? Mereka kan bisa semau-mau mereka mau gimana. Yang penting manusia itu takut gitu. Jadi sebenarnya mereka nggak napak tuh, mereka tuh napak gitu. Paham gak sih Berarti kayak? kalau orang biasa kayak aku gitu yang lihat mereka ya melayang di kaki. Heeh. Makanya kan banyak orang tuh, orang zaman dulu kan selalu bilang kan, misalkan ada kamu didatengin orang atau gimana malam-malam tuh lihat kakinya dulu. Dia napak nggak? Kalau dia nggak Anjir, napak buka tuh berarti pintu, lihat dia kakinya menyerupai. nggak nampak. Wah. Wah, lari langsung Bahaya. gitu. Bahaya itu ya. Nah, itu benar kayak gitu. Ya, seru ya, teman-teman. Seru ya? Ngomongin indigo yang sampai ke setan-setan. Karena ya itu indigo ya memang ke situ kan. Ya, emang Namanya ke situ. indigo kan memang di hal-hal kayak gitu. Beda lagi ya dengan peramal. Beda. Tapi ada juga peramal tuh yang memang dia indigo. Jadi indigo ini tuh orang punya sixth sense tapi faktnya berbeda-beda. Jadi spesialisasinya tuh berbeda-beda. Misalkan aku ketemu indigo lain. Nah, mungkin aku bisa lihat mereka, aku bisa komunikasi. Nah, mungkin yang temanku yang indigo itu dia bisa baca masa lalu. Bisa baca masa depan, tapi nggak bisa komunikasi sama makhluk. Nah, itu ada yang kayak gitu, Mas Ivan. Banyak, makanya aku selalu bilang indigo itu berbeda-beda. Spesialisasi. Keilmuannya beda-beda. Ya, bidangnya gitu. Kak, dokter ya ada spesialisnya. Ya, gitu. Mantap. Dunia goib keren juga ya. Keren, nggak ada habisnya sih kalau ngomongin dunia Iya, mereka betul, tuh. betul. Aku udah lama nih ngobrol sama Marsha nih, banyak banget. Nah, nanti kita akan ada episode yang seru. Kalian harus ikutin terus ya. Terus soalnya keren sih. Terima kasih Marsha. Sama-sama, sudah Mas mau Ivan. hadir dan sharing di sini. Aku juga makasih. Untuk ini pertanyaan basi sih. Masih apa? Untuk kedepannya nih Marsha nih gimana dengan katakanlah ilmunya ini atau anugerahnya ini Mau gimana? Iya, gitu. mau Mau dipakai gimana? apa Iya. gitu istilahnya. Aku sih lebih cenderung ke gini. Aku menjalani diriku ya sebagai manusia yang sekarang, istilahnya aku sekolah, ya kan, kuliah tinggi-tinggi, ya nanti aku bakal ke profesiku yang seperti kuliahku kemarin, misalkan aku psikologi, ya aku bakal jadi psikolog gitu. Tapi giftku ini, anugerah yang aku punya ini akan aku pakai ketika ada orang membutuhkan aku, tapi di lain bidang. Jadi harus bedakan antara yang ilmiah sama yang itu. Betul. Kalau ada orang katakanlah depresi tidak mau datang ke psikolog, nah itu mungkin kelebihanku, aku bisa melihat dia beneran depresi atau memang ada di belakangnya apa gitu. Nah itu nanti aku gunakan ya untuk itu, misalkan kayak orang, tapi aku nggak bisa satukan mereka karena itu kan hal yang berbeda, ilmiah sama gaib itu kan berbeda. Ya itu tadi kalau orangnya nggak percaya kan nggak bisa gitu. Makanya ya alhamdulillah. Jadi visi misinya ya untuk kebaikan lah ya. Ya untuk kebaikan, nolong orang gitu. Karena diberikan kelebihan, jadi ya kalau bisa ngebantu orang dan orangnya mau, kenapa enggak? Benar, kenapa enggak? Tapi tidak digunakan untuk
santet. Oh, enggak. Ilmu Apa hitam tadi? gitu, Ya, enggak. ilmu hitam. Berarti hal goib kayak gini itu tidak semuanya hitam ya, gitu ya. Iya, Enggak, benar. enggak yang musyrik lah, enggak yang harus santet, harus Ibarat kata kayak dukun, gitu ya. nyatanya pelarisan tuh kan ada yang pelarisan hitam, pelarisan putih. Pelarisan hitam itu yang mereka kontrak sama makhluk. Tapi kalau pelarisan putih itu dari doa. Oke. Yang mereka mendoakan supaya usaha laris. Nah, itu namanya pelarisan putih gitu. Ibaratnya sama kayak gitu. kita berdoa ibadah. Iya, atau kayak gitu. Ini enggak semua. Iya, sama aja kita orang yang istilahnya beribadah secara agama. Kan kita juga beribadah tanpa melihat makhluknya. Kan? Iya, Karena makanya. Tuhan kan kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Itu juga hal goib kan gitu. Bener. Nggak kelihatan. Makanya ketika ada orang mempertanyakan, ini goib itu beneran ada nggak sih? Gitu. Kan banyak ya yang nggak percaya gitu. Iya. Tapi sekarang Tanya aja aku lah, Tuhan ya, kamu iya. berbentuk nggak gitu. Istilahnya gitulah. Iya, Kecilnya kan gitu maksudnya. Iya, Terus itu kamu teman-teman. Jadi- selama ini malaikat atau Iya, apa iya, tuh iya, gimana? betul. Nah, Iya. itu aja Karena sih. ya, obrolan kayak gini ya jangan dilihat negatifnya terus lah gitu. Ya, Kayak aku bener. ya, akhirnya memperluas sudut pandang gitu, terus kita buka wawasan ya, sebenarnya sama-sama kita berdoa ke Tuhan juga kita nggak tahu. Benar, karena aku juga mau meluruskan karena banyak orang itu yang istilahnya kita dapat banyak judge bahwa orang yang punya sixth sense atau anak indigo itu dia bersekutu sama mereka. Oh, iya. Dia musyrik ya, aku Iya, sering iya. itu denger itu. Kita tuh enggak. Kita itu bukan kita bersekutu, kita punya perjanjian sama mereka, enggak. Kita diberi anugerah sama yang di atas untuk melihat dan itu gunanya berarti kan untuk membantu. Betul. Tuhan kan menciptakan hal-hal seperti itu pasti ada maksudnya kan. Nah, jadi itu orang banyak salah kaprah tuh di situ. Enggak, kita enggak bersekutu. Kita komunikasi tuh bukan kita bersekutu sama mereka enggak, tapi kita lebih ke kamu maunya gimana? Terus apa yang mau disampaikan ke sini? Nanti lewat aku gitu. Jadi kita ini sebagai perantara mereka. Bukan kita yang iniin. Oke. Mantap. Ya. Keren. Ya, sekali lagi terima kasih buat Marsha sudah hadir di podcast ini dan podcast ini akan berlanjut terus teman-teman. Jadi tunggu Makasih aja loh. episode-episode Ya ampun, lainnya dipikirin dari Marsha podcast. dengan tema-tema yang mungkin lebih seru Berbeda. lagi ya gitu ya. Lebih Kita coba. ya gitu. Kalau nanti ada teman-teman dan mungkin yang di sini nanti malah bukan aku yang ganti-ganti nanti aku. Iya, jadi Marsha kita akan selalu di sini lebih sharing aja gitu. sih. Iya, kita cuma ngobrol dan ini tidak untuk mengarahkan teman-teman untuk percaya hal-hal yang mistis, hal-hal goib atau apa ya, menyeleweng dari agama dan lain sebagainya. Enggak, Kita sekali lagi enggak kita hanya sharing. kita nggak meminta kalian untuk percaya apa yang saya lihat, apa yang saya Kalau rasakan. teman-teman nggak percaya nggak apa. Nggak apa-apa, Aku dulu juga gitu. nggak apa-apa itu. Sampai sekarang juga kalau aku ditanya ada kunti yang nggak percaya orang aku nggak lihat, jangan sampai Benar, gitu ya. benar. Karena itu Gitu sesuatu kan. memang yang tidak bisa dilihat secara Iya, mata telanjang. Betul. Ya, gitu. Gitu. Oke, terima kasih Marsha atas Sama-sama, waktunya. Mas Ivan. Keren. Makasih Kita Putri. tunggu lagi. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Yes. Di mana tuh? Di Teman Ngopi ya bersama Subscribe. Carol Coffee. Yes. Dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Welcome to Tap